Kembali lagi bersama saya Bapak Ibu Informasi TV yang selalu menyalurkan informasi terpenting atau seputar dunia pendidikan yang paling relevan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, jangan lupa tonton terus video ini hingga selesai dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan video-video terbaru dari saya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Tidak 16% kenaikan gaji PNS dan pensiunan termasuk TNI Polri di tahun 2025. Sri Mulyani beri jawaban, dirilis pada Minggu 13 April tahun 2025. Belakangan ini, isu kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, dan Hakim sebesar 16% di tahun 2025 ramai beredar di media sosial. Kabar ini tentu mengunggah harapan banyak pegawai negeri yang menginginkan kenaikan penghasilan yang signifikan. Namun, spekulasi tersebut segera dibantah oleh pemerintah. Pembatahan dari pemerintah tidak ada kenaikan gaji 16%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kabar tentang kenaikan gaji ASN dan aparat negara lainnya sebesar 16% tidaklah benar. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Jumat 11 April tahun 2025, Sri Mulyani menyatakan bahwa tidak ada kebijakan kenaikan gaji sebesar itu dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2025. Tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 16% dalam dokumen perencanaan anggaran negara saat ini, tegas Sri Mulyani. Pernyataan ini cukup untuk menutup spekulasi liar yang telah beredar di masyarakat, sekaligus mengakhiri harapan besar yang sempat tumbuh di kalangan pegawai negeri. Fokus pemerintah di tahun 2025 efisiensi tanpa mengurangi hak ASN. Meski kabar tentang kenaikan gaji tersebut terbukti hoaks, ada kabar baik yang lebih penting bagi ASN, TNI, Polri, dan Hakim. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa tahun 2025 akan menjadi titik balik bagi konsolidasi fiskal nasional setelah pandemi. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun pada tahun tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak akan menyentuh penggajian ASN. Tidak akan ada pemotongan gaji, semua ASN dibayar penuh dan tepat waktu. Ujar Sri Mulyani menegaskan ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran negara mengalami penyesuaian, kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas. THR dan gaji ke-13 tetap cair dan tepat waktu. Walau tidak ada kenaikan gaji besar-besaran, ASN, TNI, Polri, dan Hakim, dan pensiunan masih dapat bernapas lega. Pemerintah memastikan bahwa tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 tetap akan dicairkan sesuai jadwal. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir dan tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 9,4 juta ASN aktif dan pensiunan akan menerima kedua tunjangan ini dengan rincian sebagai berikut. 1. THR diberikan pada Senin 17 Maret 2025, 2 minggu sebelum Idul Fitri. Dan kedua, gaji ke-13 akan diberikan pada Juni 2025 untuk membantu kebutuhan tahun ajaran baru. Kedua tunjangan ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan jabatan, serta tunjangan kinerja 100% untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan Hakim. Untuk ASN daerah, skema ini serupa namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Pensiunan juga akan menerima tunjangan dengan nominal yang disesuaikan dengan besaran pensiun bulanan mereka. Gaji ASN tahun 2025 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Untuk penyesuaian gaji ASN di tahun 2025, struktur gaji tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 yang merupakan revisi ke-19 atas PP nomor 7 tahun 1977. Aturan ini terakhir diperbarui dengan PP nomor 15 tahun 2019 melalui regulasi ini.
diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi ASN, serta dorongan untuk produktivitas kerja. Berikut adalah kisaran gaji pokok ASN berdasarkan golongan. Golongan 1 mulai dari Rp 1.685.700 perak hingga Rp 2.900.400 perak. Dan golongan kedua mulai dari Rp 2.184.000 hingga Rp 4.125.600 perak. Dan golongan ketiga mulai dari Rp 2.785.700 perak hingga Rp 5.180.700 perak. Dan golongan keempat mulai dari Rp 3.287.800 perak hingga Rp 6.373.200 perak. Keberlanjutan kesejahteraan ASN dan peluang penyesuaian gaji di masa depan. Meskipun kenaikan gaji 16% tidak terwujud, pemerintah tetap menjamin bahwa kesejahteraan ASN akan terjaga. Semua kebijakan yang berhubungan dengan penggajian ASN akan selalu mempertimbangkan kondisi keuangan negara dengan prinsip kehati-hatian fiskal yang mendalam dan keberlanjutan jangka panjang. Meski demikian, peluang untuk penyesuaian gaji tetap terbuka di masa depan seiring dengan evaluasi kinerja fiskal dan kebutuhan nasional yang terus berkembang. Oleh karena itu, meskipun tidak ada bonus besar seperti yang sempat dibicarakan, kabar mengenai kepastian pencairan THR dan gaji ke-13 menjadi angin segar bagi ASN, TNI, Polri, dan Hakim yang telah lama menantikan kepastian tersebut. Kesimpulannya, meskipun harapan akan kenaikan gaji 16% pupus, ASN dapat aparat negara lainnya masih bisa merencanakan keuangan mereka dengan lebih tenang di tahun 2025. Dengan kepastian pencairan THR dan gaji ke-13 akan tetap dipenuhi, mereka tetap memiliki penghasilan yang stabil dan dapat diandalkan untuk kebutuhan hidup mereka.